Jadi tuntas tanggung jawab kita, LPG-nya sudah, barang sudah, udah. Sambil nanti jalan, sambil bisa juga sambil jalan untuk yang tadi bagi-bagi masker, cuman sabar karena ini masalah uang orang, uang rakyat, uang masyarakat. Jadi harus kita putuskan dulu, harus benar dulu ya penggunaannya, LPG-nya udah beres semuanya, insya Allah kita lanjutkan yang lain lagi. Oke, karena kegiatannya setelah ini masih ada lagi yang lain ya Bang ya? Masih ada yang lain. Kita nggak stop sampai di sini. Jadi selesaikan satu-satu dulu. Kita selesaikan satu-satu dulu. Oke, ini ada banyak pertanyaan sebenarnya di dalam situ, tapi aku bacain atau gimana nih Bang? Banyak banget nih yang komen-komen. Oke, satu-satu kita lihat dulu pertanyaan dari teman-teman semua di sini. Aduh, banyak banget. Boleh jualan nggak di sini? Apa sih? Oh, mungkin sambil lihat nih pertanyaannya. Aduh, kalian ini melawak kayak di sini. Bentar, aku sambil aduh. Ini banyak-banyak pertanyaan. Kajian bisa buat masker sendiri? Bisa, jauh. Emang gitu? Jahitnya bisa lah. Ya, tuh bisa. Langsung Wahyu yang jawab bisa. Itu juga usaha ya Bang? Baju apa sih namanya tuh yang buat safety tadi yang mau rencana kita jahit? Nah iya, jadi kita ada inisiatif untuk jahit. Jadi itu langsung dari teman-teman semua yang bikin gimana jahitnya. Oke. Cuci tangan pakai sunlight boleh nggak? Habis itu pakai pelembab biar tangannya nggak kering. Ya bagus sabun mandi lah minimalnya karena emang peruntukan untuk manusia. Oke, jadi bisa guys, tapi lebih baik pakai sabun mandi. Kalau sabun cuci tangan itu udah pada habis di mana-mana, jadi saya pakai sabun mandi ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bang. Dok, betulkah ibu hamil lebih rentan? Ya, orang tua, orang berpenyakit, bumil, ya gitulah. Ya Allah, aku nggak bisa jawab nih. Kalau dokternya ganteng begitu bisa nanganin corona nggak? Aduh, tolong dijawab. Ada. Semua manusia sama di mata corona. Tuh dengar tuh, aduh nih corona nih kurang asam nih corona. Habis dari daerah suspek, apa yang harus dilakukan lain penjarakan diri sementara? Apa sih maksudnya? Yes. Namanya self monitoring. Jadi kita harus pantau diri kita dan menganggap diri kita tuh terinfeksi, sehingga kita nggak kontak sama orang banyak. Kita jaga diri kita mengkonsumsi makanan bergizi, makan buah 2-3 kali sehari, makan yang cukup, dan olahraga secukupnya, jangan berlebih-lebih. Nanti kalau kamu terlalu capek, malah makin down. Jadi istirahat secukupnya, olahraga sewajarnya, makan seimbang. Oke, tuh dengar ya guys. Kak, salamnya pasangan di rumah dulu. Oke. Kak, salamnya untuk teman saya di Kampung 6. Oke, waalaikumsalam. Ini kayak nyiar radio ya Bang. Salam untuk teman saya. Oke, ini bisa nggak pakai tisu basah? Kalau nggak punya hand sanitizer, pakai tisu basah. Tisu basah kemana ya? COVID ini bisa beres dengan salah satunya adalah bahan yang mulai didapat, yaitu alkohol. Jadi tisu basah tidak mengandung alkohol. Alkoholnya juga alkohol. Jadi nggak baru guna pakai tisu basah lagi? Enggak ada gunanya. Gak ada gunanya tisu basah. Enggak. Jadi tisu basah ini tidak berguna. Kurang sih, enggak ini sih. Ya basah-basahin tangannya cukup lah. Cuma makanya tadi pengen bilang. Jadi kalau kamu tidak menemukan hand sanitizer, carilah sabun dan air. Cuci tangan pakai sabun dan air. Itu cukup lah. Oke. Selanjutnya masih banyak pertanyaan lagi. Masuk pasar cuci tangan, dah. Masuk pasar cuci tangan. Nih pasar lah, yang sering kan orang ke pasar ya. Masuk pasar cuci tangan, udah. Sehabis transaksi segala macam, uang masuk uang kantong ya kan. Keluar dari pasar cuci tangan lagi. Cuci tangan lagi, udah pulang ke rumah, insya Allah aman. Nanti di rumah cuci tangan lagi. Oke, Bang, ini ada lagi. Aduh, soalnya hilang nih. Mana tadi tuh? Hari keberapa setelah pulang ke Tarakan baru kita bisa yakin kalau kita tidak membawa virus dari daerah suspek? Oke, disepakati oleh pemerintah 14 hari. Cuman ada itu angka tengah. Tapi
yang ada angka tercepatnya itu adalah sekitar 10 hari. Ada yang terjauhnya bisa sampai 28 hari. Jadi memang angka yang diambil rata-rata adalah 14 hari. Namun kita harus 14 hari. Tetap waspada sampai ke 28 hari. Lebih bagus. Karena ada temuan-temuan 28 hari masih ada positif. 28 hari ada yang positif setelah dari daerah Ya, suspek. tapi tetap 14 hari itu adalah kesepakatan yang rata-rata. Jadi nilai rata-rata yang tertinggi itulah dia. Jadi ya udahlah begitulah ya. Jadi memang diambil rata-rata segitu, sepakatan begitu. Oke, jadi stay aja dulu setelah dari daerah suspek, stay di rumah aja dulu selama 28 hari. Makanya Cari di aman rumah aja. Oke, itu yang lagi kita kencangkan, hashtag di rumah aja guys. Itu langkah selanjutnya, bentuk edukasi kita di sosial media. Tunggu ya, itu beberapa teman-teman juga sudah kita ajakin, kayak selebgram, khususnya untuk teman-teman di Tarakan aja dulu, untuk peka dan sadar bahwa kita harus memang stay di rumah gitu. Tapi itu belum dari ini Den, dari 7,8 ya, 7,8 itu berapa? Oke. Pertanyaannya nanti dulu ya, kita lanjut lagi. Ini juga kita mau sampaikan tadi, Bang. Ternyata hari ini, malam ini ya, Bang. Malam ini Ya, open donasi kita close. Jadi tidak ada lagi. Kita semua terfokus ke TGC-nya RSUD. Jadi kalau mau kumpul uang ke sana. Jadi kita carikan, sekarang kita fokus ke nyariin barang yang ada. Itu berapa, Din? Total, Din? Nah, itu tim TGC-nya ya? Jadi sekarang kita fokusnya di sini untuk transferan ya, Bang ya. Kita fokusnya di sini, Ya, tapi untuk yang ada kita berikan barang. Kita fokusnya di sini dulu ya. Jadi malam ini kita close, jangan ada yang transfer lagi. Kalau misalnya ada yang kebobolan, nggak tahu info, belum nonton ini dan masih transfer, nanti kita sampaikan langsung sana. Iya. Dan dana yang terakhir adalah 8.865.300 rupiah. 6 jam rilis. Dalam berapa jam? Berapa jam Bang kita buka open donasi? 6 jam rilis ya. 6 jam. Ya. 6 jam sudah nyampe 8 juta. Gila. Jadi aku lebih ini sih. Padahal bukan rakyat-nya ya. Iya. Padahal kita nggak se-hits pay-nya gitu. Tapi bisa. 8 juta, bayangin 8 juta. Dan ini sebenarnya sudah kita buat flyer pada masyarakat Tarakan ya. Luar biasa, emang aku terharu luar biasa. Tadi pagi aja dapat, Dok, ntar aku sebar ke kantor ya. Padahal itu masih belum rilis resmi, maksudnya belum rilis, masih nyebarin kecil-kecil dulu. Dok, ya. Iya Dok, akhirnya ya Pak, ini bervalid kan, valid ya dokter kan, ya valid. Terus mereka sebarin ke kantor. Tahu-tahu dari Mutma bilang, Bang, udah masuk Bang. Alhamdulillah banyaknya. Dan sedikit mereka konfirmasi ke sini dan ya Allah, dan saya ucapkan gila masyarakat Tarakan, begitu sayangnya mereka sama RSUD. Jadi masih sedikit ya. Nanti kita akan setelah ini kan kita akan tetap gencar bantuin tim TGC-nya COVID. Ya, tetap. COVID ya. Itu saya harap kita harus bantu ke sana supaya lebih banyak lagi. Gila ini baru maksudnya kita nih loh, belum masih kita. Nanti kalau kita tembak lebih banyak lagi pasti akan lebih besar lagi nih. Iya benar. Ini cuman berapa orang yang gabung di itu kita ya, di kegiatan kita nih, hashtag saling bantu itu sudah dapat segini. Tapi nggak berhenti sampai di sini. Yang kita berhentikan adalah donasi transferan ini ya dulu. Maksudnya biar enak satu pintu gitu. Yang kita tutup hanya itu aja. Untuk kegiatan yang selanjutnya lagi tetap kita lakukan, tetap kita pantau dan tetap kita bantu. Dan penggunaan dananya sementara itu 1.007.600. Nah, ini kita gunakan untuk pembelian apron plastik sama hair cup. Jadi itu jelas di sini. Nanti ini akan kita posting di IG-nya KJN sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi teman-teman tenang aja, tetap ada laporannya. Berapa dana yang kita keluarkan selama 6 jam kita dapat donasi ini. Nah, jadi sisa dananya sekitar 7.857.718 rupiah. 718 rupiah. Dan ini rekeningnya yang dipakai rekeningnya Mutmainah. Jadi nanti semua resi kayaknya udah diposting juga. Semua postingan itu semuanya udah diposting di IG-nya KJN juga. Siapa-siapa yang transfer, ada yang memang mau diposting, ada juga enggak. Jadi nggak apa-apa, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita aja. Nah, mungkin itu teman-teman dana yang terkumpul sudah ada dan
Ini sih Bang, himbauan yang kita tekankan malam ini juga bagaimana teman-teman untuk tetap stay di rumah walaupun belum ada yang positif corona di Tarakan khususnya. Belum Khususnya tampak, belum ada yang positif terkonfirmasi Ya, belum positif. tampak. Ya, belum ada yang konfirmasi positif. Jadi kita tetap harus jaga dan menganggap diri kita terinfeksi sehingga kita tidak menulari orang-orang yang kita sayangi. Jadi tetap merasa bahwa kita terinfeksi itu, jadi kita nggak mau keluar nyebarin itu. Yang mau keluar, Dan mau makan itu. stop, bukan stop sih, jeda sementara untuk nongki-nongkinya. Sebenarnya aku pribadi juga berat banget nih kegiatan liaran dan harus stay di rumah. Memang agak berat, tapi lagi-lagi coba ngelepas ego. Beberapa teman-teman juga akhirnya teman-teman di Instagram kan kita semua mau nyebarin ke teman-teman untuk sama-sama gerak di rumah aja. Jadi beberapa kedai kopi juga Bang, teman-teman yang lain membeli untuk delivery, walaupun sebenarnya hampir-hampir ini juga sih, karena diantar juga kemungkinan juga masih ada, tapi minimal mereka tidak ngumpul lagi untuk ngopi-ngopi itu. Jadi warung-warung kopi, beberapa warung kopi itu milih delivery kopinya. Lalu sih juga gerakan-gerakan yang gitu. Sarannya seperti itu. Jadi tempat-tempat makan tetap menjual makanan karena kita butuh dong. Misalnya kopi apa nih yang terkenal di Tarakan sekarang? Ya kopi X lah ya. Kopi X, kopi Janji Jiwa. Dan Janji Jiwa kayaknya harus bayar nih. Oh iya, kita kan sebut namanya. Contohnya kopi Janji Jiwa misalnya gitu. Kopi Janji Jiwa itu take away ya. Kopi apa sih yang nongkrong Tarakan? Kopi Aseng, karena aku kenal sekali sama yang ini, kopi Pak Indra. Jadi di sana di luar negeri kayaknya sudah pada tutup. Dan mereka tetap menjual kopi, tetap menjual makanannya, tapi tempat duduk mereka tidak sediakan, gitu. Karena nongkrong, itu jadi tetap jual. Jadi kita tetap bisa misalnya toko A jual makanan favorit, tetap bisa kita nikmati, tapi nggak nongkrong di sana, gitu. Oke, tetap bisa dinikmati, tapi kita tidak nongkrong di sana, langsung dibawa makan di rumah gitu. Sebenarnya masih bisa keluar, tapi tetap harus menjaga aja sebenarnya. Maksudnya kita juga nggak bisa ngelarang full untuk diam di rumah gitu. Ya karantina cuma minimal teman-teman juga waspada kayak gitu. Tahan diri lah. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Apa tuh? Kak Din coba ulang, kirimnya kemana setelah ini ditutup? Kirim donasinya tadi itu kemana setelah ini ditutup? Oke. Jadi saat ini namanya TGC COVID-19, tim gerak cepat COVID-19 Kaltara, dipimpin oleh Dr. Andi Rizal yang sekarang posisinya di RSUD Tarakan. Jadi nanti kita akan kirim, kalau kita akan galakkan untuk masyarakat untuk mengirim dana ke sana biar satu pintu, dan flyernya tetap akan kita sebarkan menggantikan flyer yang sudah kita sebarkan tadi, gitu. Nah ini loh guys, mungkin udah banyak yang dapat lah pasti ini postingan ini, karena ini gerakannya juga serentak. Baru hari ini ya juga Bang, rilisnya baru hari ini juga ya, mau nggak salah. Sore ini. Nah sore ini. Jadi kalau teman-teman mau transfer, langsung transfer ke sini aja. KJN udah menutup transferan, jadi mau diselesaikan dulu LPJ-nya untuk penerimaan yang tadi ini. Oke, terus masih ada lagi. Menjaga kesehatan dari rumah ke siang. Aduh, lucu-lucu. Jangan lupa makan gorengan. Ini sambil nyantai-nyantai ya Bang. Nggak baik untuk tenggorokan. Dina, ntar kita ngobrol untuk komunikasi kesehatan. Nanti aku chat WA. Thanks. Oke, Bang Wisian. Jadi semoga gini Bang. Semoga dari kegiatan yang kita buat ini bisa membuat kesadaran semua masyarakat khususnya di Tarakan untuk saling bantu ini tadi. Karena mungkin teman-teman juga nanya kenapa kita harus bantu teman-teman yang ada di rumah sakit tadi ini. Ketakutan mereka kan sebenarnya ini ditutupi, ternyata ada yang positif enggak. Jadi mereka banyak tanya juga sebenarnya, cuman aku juga bingung jawabnya kan. Maksudnya ini ada ditutupi enggak, kenapa sampai harus buka donasi kayak gitu. Emang teman-teman yang di sana itu kekurangannya apa aja kayak gitu. Ya itu. Jadi ini atas dasar rasa saling tolong lah sama saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tanda petik berjuang di sana untuk jagain pasien-pasien PDP, pasien dalam pengawasan,
dan mereka tuh butuh alat pelindungan diri. Jadi ibaratnya kalau kita perang lawan nuklir, ya kita harus pakai anti nuklirnya gitu. Terus kita punya baju yang tahan radiasi dan juga punya alat untuk melawan nuklir tadi gitu. Ya begitu. Jadi harus bisa kita berikan perlindungan sama mereka yang maksimal. Jangan sampai mereka pakai APD yang nggak proper sehingga mereka terinfeksi. Gitu. Jadi jangan sampai kayak kejadian kayak di rumah sakit di Jakarta itu yang tenaga kesehatannya bisa terinfeksi dari pasiennya. Itu kan pedih sekali rasanya gitu ya. Jangan sampai ke sana, jangan sampai. Jadi bisa kita cegah dan kita bisa bantu mereka supaya kita disupport masyarakat loh. Kita harus lebih semangat lagi kawan-kawan begitu. Jadi ada rasa kepemilikan, sense of belonging lah rasanya namanya dari masyarakat bahwa kita punya rumah sakit yang lagi berjuang di sana. Kita sebagai masyarakat Tarakan harus bantu ini rumah sakit gitu karena ya mereka sedang berjuang di sana gitu. Apakah negara hadir, pemerintah hadir di sana. Saya lihat kok Pak Hairul, Pak Hasbi. Cuman ya kita pun apa yang bisa kita bantu gitu. Bantu pokoknya gitu. Ya sehingga beban ini yang berat ini yang bertumpu pada pemerintah itu bisa kita ringankan sedikit, walaupun cuman ya berapa sih uang yang kita bisa kumpulin dari anak-anak muda ini, cuman setidaknya ada loh masyarakat yang support kalian gitu. Kita siap bantu di sini. Iya benar. Ya. Jadi kan ini tanggung jawab bersama, jangan terlalu berharap penuh juga dengan pemerintah karena mereka juga kerja ternyata kan, mereka juga kerja. Jadi itu aja sih, kita sama-sama saling gerak, saling bantu, dan jadikan ini tanggung jawab bersama untuk melawan virus COVID-19 ini gitu. Jadi jangan lagi, aku juga masih heran, masih ada postingan yang saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Itu, padahal nggak ada pikir di orang dengan pikiran positif. Ini penelitian ya. Orang dengan pemikiran positif atau kejiwaan yang baik itu bisa memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk melawan virus. Jadi ya, ini yang julid-julid nih ya. Oke. Tolong ini penelitian yang ngomong, bukan aku yang ngomong ya, bukan aku yang ngomong. Jadi kalau kalian punya suatu pemikiran yang tidak bagus ya, tolong dihapus-hapus, tolong dicuci otaknya sedikit bahwa sampaikanlah pesan-pesan yang positif, yang itu mencerminkan bahwa dirimu juga positif sehingga daya tahan tubuhmu juga akan ikut terangkat kuat untuk melawan bakteri-bakteri atau mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit gitu. Jadi ya jiwa yang positif juga bisa membantu daya tahan tubuh untuk jadi lebih kuat. Tuh pola pikirnya diarahkan yang ke positif-positif guys, biar kita juga terhindar dari virus itu. Oke. Sehari berapa jam ya? 6 jam. Aku merasa kayak jadi orang yang diteror gara-gara aksi ini, gerasem. Aduh, ya Allah. Padahal ini udah jelas-jelas buat kebaikan bersama, tapi masih itu ya. Tapi ya itulah. Tadi aku pikir itu rumah sakit RSUD itu punya kita sama-sama. Kita harus bantu. Oke. Bang, ini ada lagi pertanyaan. Mau konsul sama dokternya tapi japri aja boleh nggak? Ada Japri. Ini apa? Oke, japri ya. Ini sekarang gara-gara ini Instagramku jadi dibuka. Jadi sebenarnya Instagramku dikunci untuk sama. Ya, ini dan sekarang dibuka biar masyarakat juga bisa lihat, bisa akses. Dan ini akan nggak apa-apa untuk namanya masyarakat. Nah, jadi highlight. Iya. Jadi semuanya, kalau misalnya abang punya privat, nggak semua bisa nonton gitu. Jadi itu dia. Dibikin ini, jadi bisa lihat lah. Terus ada lagi nggak ya? Aduh, maaf banget nih kalau misalnya nanti ada pertanyaan. Soalnya yang pertanyaan-pertanyaan di atas itu agak susah dicari-cari lagi pertanyaannya.
Oh ya ini Bang ketinggalan. Pasiennya dalam pengawasan itu sekarang di rumah sakit umum itu ada berapa orang? Buka aja ini punya BNPB yang dari Dinkes itu resmi. Nanti kalau saya salah ngomong nanti. Yang punya resmi Nah aja itu masuk Dinkes. ke sana. Dinkes ya? Dan jubir ya Dinkes atau tim gugus depan COVID-19 Tarakan. Oke. Oke. Mungkin itu aja kali Bang, ada pertanyaan mungkin ada tapi aduh, aku scroll banyak yang kayaknya langsung auto nambah followersnya Bang Agil. aduh. Cuma sih isinya galau-galau aja, nggak penting, ngapain juga follow, mending follow kita. Nah tuh dengar kalian, ini Bang Agil ya orangnya pelit banget. Jadi di grup itu kita sibuk dengan komentar netizen. Beliau Bang Agil sama Kak Ulan itu yang malah udahlah lupain aja ngapain gitu. Dan yang kepikiran aku sama Imut secara pribadi gitu. Aduh nih orang kok komennya kayak gini. Mungkin ada Bang Agil nih sama Kak Ulan yang kalau support nggak usah mikirin gitu, kita fokus sama bantuan aja gitu. Jadi stop ya. nanya lagi gitu kan. That's right, betul. Jadi kita fokus saja ke tujuan utama karena niat baik dengan cara yang baik dan mudah-mudahan hasilnya nanti baik, gitu ya. Nah tuh Jadi, amin. yang hal-hal yang tidak membantu nggak usah dihiraukan saja. Mudah-mudahan dan kita doakan mudah-mudahan energi negatif itu berubah menjadi energi positif. Gitu. Amin. Nah itu yang paling penting. Oke mungkin Q&A-nya udah cukup kali ya Bang ya. Ini yang jelasnya kegiatan selanjutnya kita ada pengen niatan tapi nanti nunggu siapa tahu nanti ada yang gerak duluan, kita bisa kolaborasi bareng-bareng untuk penyediaan tempat cuci tangan di daerah-daerah yang ramai seperti pasar, pelabuhan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang gerak lebih duluan daripada kita, kemungkinan kita kolaborasi sama mereka, kita join bersama-sama aja biar right, betul. Jadi ada 2 poin rencananya ke depan. Yang pertama itu penyediaan tempat cuci tangan untuk masyarakat, untuk di pasar-pasar. Kalaupun nanti dari pemerintah sudah sediakan, ya bagus, support selesai. Itu kita support, kita bantu, Pak. Bapak bikin 1, kita tambah lagi deh berapa gitu kan. Iya. Pertama, yang kedua kayaknya akan bikin masker untuk masyarakat ya. Masker untuk masyarakat. Tapi nanti kita lebih bagus, kita ya nanti deh kita lihat strateginya bagaimana, apakah kita berikan langsung atau kita ajarkan penjahit-penjahit untuk bikin. Jadi masyarakat kalau mau tinggal ke penjahit-penjahit ini bikin gitu. Bang ini ini pertanyaan pribadi. Kalau kita gunain masker yang biasa dipakai tuh yang kain itu bisa nggak? Yang kain tuh yang biasa yang main ikat itu? Oke. Bisa nggak digunain? Jadi yang efektif itu memang masker bedah. Jadi gini ya, pengguna masker tuh ya. Oke. Tuh lihat jaga pendapat pada ahli. Jadi dari WHO itu bukan organisasi, bukan ormas ya. Jadi ada tuh aku lihat di Quora itu WHO itu ormas ya. Ampun, siapa yang punya ide itu ormas? Jadi gini. WHO ormas. WHO adalah World Health Organization di bawah PBB yang mana fungsinya, tugasnya adalah memanage nih kesehatan manusia sedunia ini, itulah ya. Dan terutama untuk pandemi ini. Jadi penggunaan masker itu memang ditujukan pertama untuk orang yang sakit. Jadi orang sakit yang misalnya nih orang datang ke IGD, dia batuk gitu atau pilek atau bersin-bersin. Nah, diberikan masker supaya apa? Supaya dropletnya tidak kemana-mana. Tapi nanti pasiennya sudah di ruang isolasi, mereka nggak pakai masker lagi. Kenapa? Karena mereka sudah di ruang isolasi. Jadi orang yang masuk ruang isolasi sudah pakai pakaian lengkap. Itu kenapa keluar kata-kata pasien pakai masker. Nah, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, yang disarankan sekali menggunakan masker yaitu tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien. Dengan pasien gitu. Jadi memang contohnya dokter, perawat atau frontliner, front office ya, teman-teman di frontliner yang terima tamu gitu ya.
kasir, orang-orang di di bank, FO-nya bank gitu. Jadi contohnya seperti itu. Dan mereka disarankan sekali untuk menggunakan masker, terutama pada saat ini, karena nggak semua tamu atau customer yang datang itu sehat dan tidak mau penyakit. Jadi kalau itu, dan saya sudah lama sih bercerita sharing dengan kacap-kacap atau kepala cabang-bank yang sudah saya temuin bahwa Pak, teman-teman di FO disarankan untuk menggunakan masker. Dulu nih belum cerita corona nih ya, dari beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa pendapat bahwa nggak boleh FO menggunakan masker karena mereka harus senyum, sapa, dan salam, sehingga senyum mereka tertutup sama maskernya. Oke, terutama untuk kasir ya. Nah, apakah boleh kasir tadi menggunakan masker saat mereka menghitung ulang uang tadi di sore-sore ketika teller sudah tutup? Nah, itu mungkin bisa. Dan disediakan juga yang namanya hand sanitizer pada saat mereka setelah menghitung uang, dan kayaknya sudah ada sih beberapa bank yang saya kenal sudah menyediakan itu untuk tenaga pekerja mereka. Jadi yang menggunakan masker kedua adalah tadi orang-orang petugas yang kontak dengan banyak orang maupun orang dengan pekerja yang nakes, tenaga kesehatan yang kontak dengan pasien. Itu yang menggunakan masker, sarankan masker. Jadi yang pertama pasien, yang kedua nakes, yang ketiga orang-orang yang kontak dengan orang banyak. Pekerjaan seperti itu. Itu masker. Masker apa sih yang terbaik? Masker yang paling aman, yang paling murah, mudah, itu adalah masker bedah, yaitu masker yang sensi, masker yang macam-macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masker N95. Masker N95 itu namanya bukan masker, namanya respirator. Dan sebelum pakai seharusnya dites, namanya spirometri, tes kemampuan paru-parunya, karena daya filternya, daya saringnya kuat sekali. Jadi memang orang-orang yang paru-parunya lemah, contoh orang-orang asma, orang-orang perokok, PPOK, itu nggak boleh pakai masker. Nah begitu, pakai spirometri atau namanya N95, itu the level spirometri. Oh iya. Jadi kalau itu ya, gitu sih. Jadi ya, apakah masyarakat umum pakai masker? Sebenarnya nggak perlu sih sebenarnya, tapi kalau mau, jadi hukumnya sunnah pakai masker untuk masyarakat umum. Jadi karena apa? Karena terutama untuk orang-orang yang berpergian ke tempat-tempat umum, naik kereta api, naik pesawat terbang, pakai masker boleh ya. Terus kita tinggal 35 detik untuk kelas. Ternyata ada batas waktunya, tinggal 26. Closing statement untuk teman-teman semua untuk gerakan ini. Udah di rumah aja lah, udah. Iya, intinya di rumah aja. Untuk teman-teman semua, terima kasih atas pertanyaannya. Intinya donasi ini akan tetap dipublikasi untuk teman-teman semua. Dan terima kasih lagi untuk yang teman-teman sudah donasi. Makasih, 1 hari sudah hampir 8 juta, luar biasa. Makasih. Iya Pak, ya. Betul juga tuh Pak. Bilang juaranya, itu juga tuh Pak.